Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari yang indah ini, kita bersyukur boleh dipertemukan kembali di udara dalam satu kasih, satu hati, satu tujuan untuk bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita terima firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, kembali pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu, naikkan ucapan syukur dan banyak terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam. Kami bersyukur Allah yang setia menyertai kami, Allah yang setia bersama dengan kami. Bahkan pada pagi hari ini Engkau boleh membawa kami untuk berjumpa di udara, untuk bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kami terima firman-Mu, Tuhan, layakkan, kuduskan hidup kami, urapi hamba-Mu, dan urapi kami semuanya. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Pengkhotbah 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan firman Tuhan, pentingnya beribadah. Saudaraku, ibadah itu bukanlah sekedar aktivitas rohani yang biasa kita lakukan di gereja setiap hari Minggu atau saat menghadiri persekutuan-persekutuan. Banyak orang Kristen menganggap bahwa ibadah kepada Tuhan adalah perkara yang biasa atau sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Perhatikanlah baik-baik, ibadah itu bukan sekedar duduk, menyanyi, mendengarkan kor, mendengarkan kesaksian, memberikan kolekte, dan mendengarkan hamba Tuhan yang berkhotbah. Melalui renungan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan tentang pentingnya arti ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan sembarangan, tanpa kesungguhan hati dan takut akan Tuhan tidak akan menghasilkan kuasa. Karena itu, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ini adalah ayat nas yang kita baca di awal kita merenungkan firman Tuhan ini. Saudaraku, kata jagalah mengandung unsur kewaspadaan, karena setiap orang selalu mengalami pergumulan terlebih dahulu sebelum melangkah ke tempat ibadah. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tujuan kita datang beribadah ke rumah Tuhan adalah untuk bertemu Tuhan secara pribadi, melihat wajahnya dan merasakan hadiratnya, serta untuk mendengar pengajaran firman Tuhan. Inilah esensi dari sebuah ibadah. Nah, Bapak Ibu, saat kita beribadah kepada Tuhan, sesungguhnya kita juga sedang berada dalam peperangan rohani, yaitu apakah kita benar-benar mencari hadirat Tuhan atau mencari yang lain. Tidak sadarkah bahwa ketika kita melangkah ke rumah Tuhan, kita sedang menuju tahta Tuhan yang Maha Kudus. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 11 ayat 4a dikatakan, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus.
Dan di dalam Mazmur 24 ayat 4 dan 5 di sana dikatakan, orang yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita ada di dalam pekan yang terakhir. Besok kita akan dipertemukan di dalam ibadah. Saya percaya kita besok datang ibadah bukan dengan sebuah rutinitas, tetapi gaya hidup kita. Kita rindu menghampiri hadirat Tuhan dan temukan ada berkat-berkat senantiasa Tuhan berikan. Oleh sebab itu, ibadah yang berkenan kepada Tuhan pasti mendatangkan berkat dan pemulihan. Mari kita kejar esensi ibadah supaya berkat dan pemulihan itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan tutup renungan ini dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Ajar kami untuk senantiasa benar-benar menjaga langkah kami ketika kami berjalan ke rumah-Mu. Kami rindu untuk mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan bukan itu saja, kami rindu Tuhan bersekutu dengan Tuhan. Kami bisa membawa pujian syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami. Dan rasa haus lapar kami kepada Tuhan dapat bertemu ketika kami ada di dalam ibadah. Mampukan kami Tuhan untuk kami ada di dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat mempersiapkan hidup kami supaya besok ketika kami beribadah, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikanlah dalam hidup kami supaya kami bukan menjadi pendengar saja, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Dan kami siap menyambut hari yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita akan berjumpa besok hari Minggu di dalam ibadah umum. Tuhan Yesus memberkati.